Lajengaken pangaosan kitab Burdah, qasidah Burdah sampai kepada pasal yang ketiga yang temanipun pembahasanipun pasal ketiga ini adalah tentang madhun nabi, fi madhin nabi. Isinipun tentang pujian dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nika dipun awali kalih beliau pujian dumateng Kanjeng Nabi tentang ibadah salatnya, qiyamul lailnya. Kanjeng Nabi kalau sudah bangun malam itu beliau berdiri sangat lama, ya, membaca Al-Quran berjuz-juz sampai telapak kakinya bengkak. Jadi niku ibadah pun Kanjeng Nabi, qiyamul lailnya Kanjeng Nabi. Qiyamul lail bagi kula panjenengan umat niki sunnah, bagi Kanjeng Nabi wajib. Itu termasuk khususiyah. Terus di antara ibadah pun Kanjeng Nabi selain sholat, ya, dan sholat itu termasuk ibadah yang sangat disenangi Kanjeng Nabi. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah jadikan, ya, penyejuk mataku, kesenanganku itu dalam sholat. Jadi ketika Kanjeng Nabi ditimbali kalih Gusti Allah Isra Mi'raj nika nggih, naik ketemu dengan Allah langsung, ya, bila kaifin walan hisarin, bagaimana caranya itu sudah di luar kemampuan manusia. Dan itu Rasulullah merasakan kenikmatan munajat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan. Makanya Allah tetapkan kenikmatan itu, ya, ketika Rasulullah kembali ke bumi, ditetapkan kenikmatan tersebut melalui sholat. Jadi kenikmatan munajat kepada Allah itu tetap ada, ya, diwujudkan dengan sholat. Makanya sholat itu adalah hal di dunia yang paling dicintai, disenangi oleh Kanjeng Nabi niku sholat. Dan itu juga diwariskan kepada para penerus beliau, sahabat tabi'in, ya, aulia sholihin. Mereka juga merasakan kenikmatan pada saat sholat seperti yang dirasakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dinyatakan dalam Al-Quran niko nggih, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kamu melalui wasta'inu bis-sabri was-shalah, melalui sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan salat itu berat, sangat-sangat berat. Illa alal khasyiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, bagi orang yang khusyuk adalah sebaliknya. Sholat bukan lagi berat, tapi sholat itu adalah satu kenikmatan. Makanya kula panjenengan sering, ya, mendengar bagaimana kisah para wali, para aulia sholihin, ya, bagaimana Sayyidina Ali niku dioperasi, ya, saat sholat. Dan banyak sahabat-sahabat yang terjadi demikian. Ada yang kena tombak panah, dicabutnya niku saat sholat. Karena ketika sholat merasakan kenikmatan pun boten kroso. Nah niku ibadah pun Kanjeng Nabi. Sholat itu adalah remenipun Kanjeng Nabi dan juga para pewarisnya. Ibadah Kanjeng Nabi diantaranya lagi adalah puasa. Terus Kanjeng Nabi niku sering berpuasa. Lek beliau wangsul menanyakan kepada istrinya ada makan apa tidak. Kalau dijawab tidak ada,
maka beliau tidak marah, tapi beliau katakan idzan asumul yaum, kalau begitu hari ini saya berpuasa. Nah, dan kadang-kadang itu terjadi sampai beberapa hari. Rasulullah SAW berpuasa, jadi beliau sering berpuasa. Nah, kemudian beliau melanjutkan warawadathul jibalu syumu. Nah, karena beliau sering berpuasa, nah, apakah beliau itu berpuasa memang karena nggak ada makan, terpaksa gitu. Ya wis rene panganan wis piye poso ngene. Berarti malih posone terpaksa, mboten nggih. Kanjeng Nabi kalau mau bisa ngene. Lek terpaksa itu kan ya jenis keadaan ya. Pripun malih daripada oleh ganjaran ya poso ae ngoten. Mboten Kanjeng Nabi warawadathul jibalu. Warawadathu, dan merayu kepada Kanjeng Nabi nopo al jibalu, gunung Mekah. Jadi Allah merayu, menawarkan dumateng Kanjeng Nabi gunung Mekah, atau bisa juga memang Allah kuasakan gunung itu untuk berucap kepada Nabi, kemudian menawarkan kepada Kanjeng Nabi. Nawarne nopo? Al-jibalus syumu, gunung asyumu yang tinggi, merayu min dahabin, ya, berubah menjadi emas, min an-nafsihi fa'aroha ayyama, min an-nafsi ay min ajri nafsihi, karena Kanjeng Nabi, karena dirinya Kanjeng Nabi. Min dahabin ay antakuna min dahabin. Gunung merayu Kanjeng Nabi, gunung al-jibalus syummu, gunung yang tinggi itu rawadat merayu hu kepada Kanjeng Nabi, merayu nopo min dahabin ay antakuna min dahabin, supados dados emas. Allah akan rubah gunung yang terdiri dari bebatuan itu berubah menjadi emas dan diberikan kepada Kanjeng Nabi. Dan ini disebutkan dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, aradhu alayya rabbi batha amakkata dhahaban. Tuhanku Allah menawarkan kepadaku gunung Mekah menjadi emas. Nopo jawab Kanjeng Nabi? La ya Rabb, walakin aju'u yauman wa ashba'u yauman. Mboten Gusti, tetapi aku memilih sehari lapar dan sehari kenyang. Fa idza syabi'tu hamidtuka. Ketika aku kenyang, aku akan bersyukur memuji kepadamu. Wa idza ju'tu tadarrutu ilaika wa da'autuk. Ketika aku lapar, aku akan merendahkan diri kepadamu dan aku akan berdoa kepadamu. Dados wonten napa senine nggih. Kenyang, lapar, kondisi lapar dan kondisi senang kenyang itu masing-masing ada kenikmatan tersendiri bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aroha ayyama syamami. Nah, bagaimana kan Nabi kita ditawarkan itu? Fa'aroha, maka menampakkan kepadanya, kepada gunung, ayyama syamami, ay syamaman adiman, ay iradun syadidan, berpaling ya, sangat-sangat berpaling. Terus Kanjeng Nabi betul-betul menolak, betul-betul menolak. Terus fakernya, miskin nih Kanjeng Nabi itu adalah miskin ikhtiaron. Kanjeng Nabi memilih untuk miskin, untuk memberikan contoh kepada umat. Seandainya Kanjeng Nabi menerima dunia, mboten mungkin dunia itu akan masuk ke dalam hati Nabi. Lho Kanjeng Nabi lebih mulia daripada dunia.
Sedaya dipun ciptakan karena Kanjeng Nabi. Lah mosok dunia beliau yang Habibullah, kekasih Allah, sedangkan dunia itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah dipandang oleh Gusti Allah. Ya. Wonten hadis niku disebutaken nggih, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin lama saqa kafirun syarbatama." Seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah walaupun senilai seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan rela dunia ini dinikmati oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang enggak beriman kepada Allah tidak akan diberikan rizki sama sekali. Tapi karena dunia niki mboten wonten nilainya di sisi Allah, maka Allah berikan kepada semuanya. Nah, terus mboten mungkin Kanjeng Nabi akan cinta dunia. Tapi Kanjeng Nabi sayang dumateng umatipun, di mana umat niki mayoritas adalah orang miskin. Gitu. Umpamanya teng Indonesia mawon, wong sugih kalau wong mboten sugih kathah pundi? Kathah pundi? Kira-kira wong sugih pirang persen? Wong sugih teng Indonesia, walaupun mboten Indonesia teng Kediri mawon. Nah, jelas persentasenya tasik kathah sing mboten sugih. Lah Kanjeng Nabi memberikan contoh dumateng umat, dumateng kula panjenengan umat niki. Supados napa mboten terjerumus nggih. Ibaratipun nggih lek pawang ula gitu. Pawang ula ahli nyekel ula, pun ahli niki. Tapi ketika ada ular datang, kemudian di sebelahnya ada anaknya yang masih kecil. Lek pawang ini ki pinter, cerdas, maka dia akan katakan kepada anaknya, ayo nak lari, enek ulo. Tapi pawang ini betul cerdas, maka enek ulo dia akan tangkap, karena memang pawang kan nih. Nah, dia tangkap di hadapan anaknya yang masih umur 4 tahun 5 tahun. Nah, akhirnya niki anak niku ya belajar dari melihat ini, oh lek enek ulo dicekel. Suatu saat bapak yang mboten wonten enek ulo mlebu omah karo anake dicekel. Anak 4 tahun 5 tahun ulo dicekel, akhirnya dicokot. Nah, keracunan. Sebabnya apa? Sebabnya bapaknya sebetulnya tidak salah karena memang ya dia sudah ahli pawangnya. Tapi karena dia di hadapan anak kecil yang belum paham tentang ulo niku wau, nah, maka harusnya dia memberikan contoh yang bisa ditiru oleh anak itu, bukan contoh yang nggak bisa ditiru. Kanjeng Nabi mekaten, dunia niku ibaratnya kados ulo niku wau nggih. Lek iso nyekel ya gak bahaya, lek mboten iso nyekel bahaya. Bisa melalaikan kita kepada Allah, ya, melalaikan kita kepada ibadah dan lain sebagainya. Kadang-kadang nggih napa niku pas rodok soro ibadah sereng, ibadah sregep. Diweki penak kali Gusti Allah, kadang-kadang napa ibadah malah kendu. Alasannya repot ya, dagangannya laris. Nah, hari ini bisa jadi itu adalah dunia yang mencelakakan. Terus bukan kemudian oh berarti lak ngono ora oleh kerja, mboten nggih. Jadi dunia itu bisa jadi mazru'atul akhirah, bisa jadi ladang untuk kita
bercocok tanam kebaikan yang kita panen di akhirat, bisa jadi mboten malah nebihaken kula panjenengan teng akhirat. Lah dunia yang bisa menjadi alat untuk kita dekat ke akhirat itu berarti hakikatnya bukan dunia, itu hakikatnya akhirat. Itulah yang disebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi sebutan dunia itu adalah khusus untuk yang melalaikan dari Allah, menyibukkan diri sehingga jauh dari ibadah, itu dunia. Tapi lah harta, kekayaan ya, dan apapun yang berkaitan dengan dunia yang bisa menjadi alat untuk dia lebih dekat kepada Allah, itu hakikatnya senes dunia, itu hakikatnya akhirat. Itulah yang disebut oleh Nabi ad-dunya mazra'atul akhirat. Nah, karena yang enggak dipungkiri nggih, kula panjenengan ini menungso niki butuh makan, minum, nggih, sandang, papan. Napa niku? Sandang, pangan, papan. Kadang kendaraan, gitu. Enggak bisa lepas dari itu, enggak bisa. Itu apa? Ya dunia semuanya. Nah, tapi bagaimana itu semuanya menjadi wasilah untuk kula panjenengan napa ibadah dumateng Gusti Allah, menjadi mazra'atul akhirah. Maka yang semacam itu tidak disebut dunia. Nggih. Adapun salah paham akhirnya wah wis ra ngono berarti praye kerja ya. Mulai sesuk ya bar subuh sampai maghrib sampai isya di masjid ae. Betul ya. Kanjeng Nabi mboten ngelampaui semacam itu. Kanjeng Nabi nggih berdagang ya dan lain sebagainya. Nah, tapi ini kau nggih dados mazra'atul akhirah. Terus Kanjeng Nabi mencontohkan ya. Jadi beliau mencontohkan bahwa walaupun hidup dalam keadaan pas-pasan ya, hidup dalam keadaan minim, tapi tidak mengurangi ibadah beliau. Walaupun beliau makannya kurang, ibadahnya bangga luar biasa. Posone, sholatnya dan lain sebagainya. Nah, artosipun dan itu bukan hanya dilakukan oleh beliau. Oh, mungkin beliau mungkin mukjizat itu. Sahabat nggih mekaten. Banyak sahabat semacam itu, terutama ashabus suffah. Ashabus suffah niku penghuni suffah. Suffah niku adalah Masjid Nabawi bagian wingking sing wonten yup-yupane. Lan niku ibaratnya santri ini Kanjeng Nabi sing mboten gadah griya dari luar Madinah nggih, huroba niku manggen teng mriku. Nggih lek Kanjeng Nabi wonten rezeki diparingi, lek mboten wonten Kanjeng Nabi luwe ya padha luwene ngoten. Nah, dadi ashabus sufa niku ya biasa nggih, poso sedina, rong dina, telung dina niki biasa nggih. Kadang-kadang bukanya hanya dengan beberapa butir kurma dan air putih. Nah, tapi mereka nggih ngoten ibadah bangga luar biasa nggih. Bahkan kadang-kadang berjihad ya. Jadi dalam keadaan lapar itu kadang-kadang tasik napa jihad ya, seperti waktu pada perang Khandaq niku nggih. Pada perang Khandaq niku kathah sahabat niku ketika membuat parit itu dalam keadaan puasa, dalam keadaan lapar. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa minim dalam dunia itu napa niku mboten mengurangi ibadah mereka. Tapi nggih memang berat, itu satu hal yang berat. Makanya Kanjeng Nabi dawuh katal faqru ayyakuna kufra. Kefakiran itu hampir-hampir mengatakan kepada kekufuran. Artinya lek mboten gadah akidah, keyakinan sing kuat.
wonten iming-iming ya kadang-kadang imannya napa dijual naudzubillahi min dzalik. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi rizki ingkang kathah ingkang barokah. Amin Allahumma amin.